Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 11. Yang akan Ibu ajarkan adalah terkait perhitungan persediaan. Jika kemarin itu Ibu mengajarkan tentang persediaan, hari ini perhitungannya. Mungkin nanti yang akan diajarkan terkait perhitungan kartu persediaan, penjurnalan untuk persediaan, dan pengaruhnya terhadap laporan penyajian nilai persediaan dalam laporan keuangan. Jika menggunakan 3 metode, maka di mana perbedaannya? Kita akan masuk ke materi. Kasus berikut ini ada PT ANA beserta transaksinya. Ini adalah transaksi yang ada di PT ANA. Ada persediaan awal, pembelian. BTUD itu artinya barang tersedia untuk dijual ya, kepanjangan dari barang tersedia untuk dijual. Kemudian penjualan dengan persediaan akhir. Ingat rumusnya? Jika ingin melihat transaksi dalam persediaan yang ada di perusahaan, biasanya terkait dengan persediaan awal ditambah dengan pembelian sama dengan persediaan tersedia untuk dijual. Kemudian jika ada penjualan berapa, maka sisa dari penjualan itu akan menjadi persediaan akhir. Ini contohnya langsung dikasih nilai bahwasanya persediaan awal 1.500 unit. Kemudian pembelian 2.000 unit. Masing-masing harga satuannya itu sama 450. Apakah memungkinkan kalau harga satuannya di lain soal atau di sebuah kasus menjadi tidak sama? Mungkin. Karena perbedaan hari pada saat transaksi memungkinkan untuk terjadi harga penjualan yang ikut pada barang yang dibeli oleh perusahaan itu juga berbeda. Ini ya. Kemudian contohnya total barang tersedia untuk dijual adalah penjumlahan dari persediaan awal ditambah dengan pembelian. Totalnya di situ 3.500 unit. Dari 3.500 unit itu ternyata perusahaan melakukan penjualan sebanyak 2.250 unit. Nah, harga jual yang ditetapkan oleh perusahaan untuk barang dagangannya adalah 750 per unit. Maka persediaan akhir adalah total barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan total penjualan. Yang tersisa hanya 1.250 unit. Nah, sisa 1.250 unit yang menjadi persediaan akhir pada periode ini nantinya akan menjadi persediaan awal pada periode berikutnya. Itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, jika soal demikian, maka yang harus dibuat adalah silahkan Anda buat atau ada dibuat jurnal untuk transaksinya. Maka jenis transaksi yang diidentifikasi untuk dibuatkan jurnal adalah pembelian dengan penjualan. Nah, dua item transaksi inilah yang menjadi dasar untuk membuat jurnal. Pada saat pembelian, jurnal yang dibuat adalah jurnal pembelian. Pada saat penjualan, jurnal yang dibuat adalah jurnal penjualan. Dari informasi di atas, akan bisa dibuatkan jurnal dengan dua metode, baik fisik maupun perpetual. Tentu nggak dipakai dua-duanya, pilih salah satunya. Di perusahaan itu selalu menggunakan salah satunya ya. Kalau perusahaan menggunakan sistem fisik, maka jurnalnya adalah jurnal pembelian pada utang pada saat pembelian. Nilai 900 di sini, ini 900.000 hasil perkalian dari berapa total pembelian dikali harga jual, harga pembelian saat per unit ya. Ini harga pembelian per unitnya. Kemudian, ketika ada penjualan, pada sistem fisik dibuatkan jurnal piutang dagang pada penjualan. Nilai 1.687.500 itu didapat dengan mengkali 2.250 unit dikali harga per satuan atau per unit untuk harga jualnya. Di soal 750 ini ya. Jadi berbeda antara harga pembelian dengan harga penjualan. Masing-masing memiliki harga yang berbeda. Selanjutnya, kalau selesai pada sistem fisik itu ada namanya tutup buku. Kalau sistem perpetual itu tidak ada. Pada saat tutup buku pada sistem fisik, jadi buat jurnal untuk membebankan persediaan awal ke laporan laba rugi. Maka jurnalnya adalah laporan laba rugi pada persediaan barang dagang awal.
Barang dagang awal itu yang mana? Ini ya, barang dagang awal 1.500 unit. Kenapa perlu ditutup? Karena pada periode sebelumnya kan sudah ada data tentang persediaan awal yang berasal dari persediaan akhir periode sebelumnya. Ya, itu makanya dia perlu tutup. Jadi di sini 675.000 itu berasal dari nilai 1.500 dikalikan 450. Kemudian jangan lupa menutup buku untuk catatan persediaan akhir tahun. Itu persediaan dagang akhir pada laporan laba rugi. Berapa nilainya? 562.500. Ini berasal dari sisa persediaan akhir ini. 1.250 unit. Dikalikan dengan 450 karena harga satuannya ketika awal pembelian dengan persediaan awal sama 450. Jadi nilainya di sini 562.500. Kemudian untuk sistem perpetual yang harus dibuatkan jurnal pada saat pembelian dengan penjualan itu memiliki perbedaan jurnal ya. Ketika pembelian muncul akun pembelian pada sistem fisik, sedangkan sistem perpetual itu bedanya cuma satu, dia berubah bentuk menjadi persediaan barang dagang. Kemudian kalau penjualan muncul jurnal untuk jurnal pertamanya sama, tapi jurnal harga pokok HPP ini ya, harga pokok pada persediaan barang dagang. Nah, ini yang membedakan HPP dengan persediaan barang dagang. Nilainya dari mana? 1.012.500. 1.012.500 itu berasal dari berapa yang dijual 2.250. Harga pokoknya berapa? Harga pokoknya adalah mengikuti harga yang terjadi di perusahaan. Harga awal, harga pembelian 450 dikalikan 2.250 menjadi 1.012.500. Kemudian tidak perlu menutup buku. Dari informasi jurnal yang sudah dibuat tadi, maka untuk selanjutnya dibuatkan laporan laba rugi parsial dengan dua metode juga. Ini contohnya metode sistem fisik dengan sistem perpetual. Kalau sistem perpetual, langsung saja penjualan dikurangi harga pokok penjualan, yang didapat adalah laba atau rugi pada penjualan. Kebetulan contoh kasus ini hasilnya adalah laba. Jadi penjualan 1.687.500 dikurangi dengan harga pokok penjualan tadi ya di soal sebelah 1.012.500, hasilnya adalah laba, selisih lebih besar harga penjualan daripada harga pokok, nilainya sebesar 675.000. Sedangkan jika menggunakan sistem perhitungan fisik, maka yang harus dibuat dalam pelaporan laba rugi dengan banyak item. Item pertama adalah penjualan, nilainya 1.687.500. Kemudian ada harga pokok penjualan, jadi ada komponennya. Komponennya tadi yang seperti Ibu sudah bilang, tolong diingat-ingat itu berisi tentang persediaan awal, ditambah pembelian, hasilnya adalah barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, itu mendapatkan nilai harga pokok penjualan. HPP itu harga pokok penjualan. Jadi total keseluruhan adalah 1.012.500 untuk HPP. Nah, kemudian harga penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ada selisih yang menjadi laba perusahaan sebesar 675.000. Jadi yang paling perlu diingat adalah komponen dari perhitungan harga pokok penjualan. Oke, sampai sini kita lanjut lagi, masih ada masuk ke perhitungan perpetual. Nah, ini soalnya baru. Kemudian adik-adik dari soal ini harus membuat kartu persediaan nanti. Kalau sistem perpetual, ada yang menggunakan kartu persediaan. Jadi fokus kita pada perhitungan yang ini berbeda dengan yang tadi. Yang ini khusus menggunakan kartu persediaan. Nah, yang kerja di Indomaret, Alfamart, Apotik, pasti sudah tahu tentang kartu persediaan. Kemudian kita lanjut. Contohnya tanggal 3, 10, 26, 29 ada transaksi pada perusahaan. Transaksinya harus urut dituliskan.
Kemudian transaksinya itu ada transaksi tanggal 3 pembelian, tanggal 10 pembelian, tanggal 26 penjualan, tanggal 29 itu pembelian. Masing-masing memiliki nilai pembelian dan penjualan yang berbeda, serta memiliki harga per unit pada saat transaksi baik pembelian maupun penjualan yang semuanya itu berbeda setiap unitnya. Jadi kita mulai saja. Perhatikan, pada tanggal 3 Maret ada pembelian sebanyak 4.000 unit dengan harga satuan 800. Tanggal 10 Maret ada pembelian 12.000 unit dengan harga satuan 880. Tanggal 26 Maret ada penjualan sebanyak 8.000 unit dengan harga satuan 950 per unitnya. Tanggal 29 ada pembelian lagi sebanyak 4.000 unit dengan harga satuan 830. Kalau diperhatikan, seandainya tidak ada harga jual dengan harga beli, maka kita sebenarnya sudah tahu sebenarnya berapa sih nilai persediaan akhir pada 31 Maret kalau hanya melihat merujuk pada berapa jumlahnya tanpa memperhatikan dengan harga per unitnya. Kalau pada jumlahnya saja, kita sudah bisa tahu ada 2 kali pembelian. 2 kali pembelian 4.000 dengan 12.000, totalnya 16.000. Kemudian ada penjualan, artinya ada barang yang dikasih keluar dari persediaan, arti 16.000 dikurangi 8.000, sisa 8.000 barang yang masih ada di toko ataupun di gudang. Kemudian ada pembelian kembali di akhir periode tanggal 29 ini sebanyak 4.000. Berarti sisa menjumlah 8.000 dengan 4.000. Totalnya masih ada 16.000 unit yang menjadi persediaan akhir pada tanggal 31 Maret. Cuman ini ya, yang jadi masalah adalah pada saat terjadi kegiatan transaksi pembelian dan penjualan, masing-masing kegiatan transaksi di tanggal yang berbeda ini memiliki perbedaan harga untuk setiap unit barangnya. Nah, inilah yang menyebabkan bahwasannya untuk menghitung berapa nilai persediaan akhir membutuhkan kartu persediaan. Kita mulai saja ya. Jadi nanti kartu persediaannya dibuat dengan 3 metode, yaitu FIFO, kemudian LIFO dengan average. Nanti kita bandingkan bagaimana perbandingan antara cara membuat dan menghitung ketiganya, kemudian bagaimana nilai dari hasil laba ataupun laba rugi, baik kotornya ya, laba ruginya yang kotor, dengan satu lagi, persediaan akhir. Oke, jadi nanti ada perbedaan persediaan akhir, kemudian ada perbedaan nilai laba dan rugi kotornya. Kita langsung saja perhatikan. Berikut ini adalah kartu persediaan. Untuk soalnya adalah soal pada slide sebelumnya. Ini Ibu simpan di bagian kanan ya. Ini tabel persediaan terdiri atas 3 kolom, kolom pembelian, kolom penjualan dengan kolom persediaan. Tanggal diisi sesuai urutan transaksi, kolom diisi sesuai transaksi yang terjadi. Jadi tanggal 3 contohnya itu diambil dari soal tanggal 3 Maret ada kegiatan pembelian sebanyak 4.000 unit dengan harga satuan 800. Nah, ini yang kita kasih masuk ke kolom pembelian pada tanggal 3 yang warna abu-abu. Kemudian pada tanggal tersebut tidak ada penjualan, maka dianggap penjualan 0. Jadi nilai persediaan adalah pembelian 4.000 akan otomatis menjadi persediaan. Anggap saja itu 4.000 ditambah 40 ataupun dikurangi 0. Dikurangi 0 ya, karena nggak ada penjualan. Kemudian nggak ada pembelian selain satu pembelian pada tanggal 3 tersebut. Jadi persediaan nilainya 4.000 dengan harga satuan 800, totalnya 3.200.000. Kemudian tanggal 10 ada transaksi kembali, yaitu terjadi pembelian sebanyak 12.000 unit, tapi harga per unitnya 880. Nah, ini yang dikasih masuk ke dalam kolom yang berwarna kuning. Di bagian pembelian, tanggal 10 ada masukan lagi sebesar 12.000 unit. Harga satuannya kasih masuk sesuai soal, kemudian kalikan, totalnya 10.560. Nah, pada tanggal tersebut juga tidak ada penjualan, maka di sini penjualannya kosong. Karena penjualannya kosong, berarti ada persediaan dari 2 kali pembelian ya. Persediaannya pada tanggal 3 4.000 dengan tanggal 10 12.000. Jadi total persediaan sebenarnya ada 16.000 pada tanggal 10. Kemudian harga satuannya kasih masuk juga sesuai harga satuan masing-masing dengan totalnya.
Selanjutnya pada tanggal 26 Maret tidak ada pembelian, yang ada adalah kegiatan penjualan. Maka di bagian penjualan inilah diisikan nilai penjualan yang terjadi sesungguhnya. Di situ terjadi 8.000 unit penjualan. 8.000 unit ini karena metode kartu persediaannya adalah menggunakan metode FIFO, maka pengambilan barang untuk penentuan harganya juga itu harus melihat pada first in first out atau mana barang yang pertama masuk dan barang itu juga lah yang pertama keluar. Artinya harga persatuan unit yang digunakan juga mengikuti harga satuan unit pada saat pembelian. Sebagai contoh, karena ada 8.000 unit penjualan, maka di bagian kartu persediaan harga pokok penjualan akan diisikan 4.000 dari persediaan yang ada pada tanggal pertama diambilkan. Tanggal 3 kan di situ ada persediaan yang dibeli sebesar 4.000. Nah, itu yang dikasih keluar terlebih dahulu. Maka dia dikasih masuk ke harga pokok penjualan pada tanggal 26, 4.000 dikalikan harga satuannya 800, kemudian totalnya 3.200.000. Sedangkan kebutuhan penjualan 8.000, maka masih kurang 4.000. Nah, 4.000-nya ini diambilkan dari nilai persediaan pada pembelian tanggal 10, yaitu 12.000. 12.000 diambil sebanyak 4.000 unit. Kenapa? Karena ada penjualan 8.000 unit yang harus diambilkan dari barang yang harga 800 di tanggal 3 dengan barang yang harga 880 di tanggal 10. 4.000 dari tanggal 3, 4.000 dari barang tanggal 10. Kan pas kan 4.000 dengan 4.000, jika dijumlah totalnya adalah 8.000. Maka sisa barang yang ada di gudang sekarang, sisa barang sejumlah 8.000 dan itu adalah sisa barang dari pembelian pada tanggal 10 dengan nilai 880 unit. Maka kalau ada pertanyaan sebenarnya persediaan pada tanggal 26 itu sisa berapa? Maka sisa 8.000 unit dengan harga satuan 880, totalnya 7.040.000. Kemudian bagaimana di tanggal 29 ketika ada pembelian kembali? Maka isikan di bagian pembelian sesuai tanggalnya yang warna hijau ini sebanyak soal 4.000 unit, harganya juga sesuai soal 830, totalkan. Jika sudah penjualan pada saat itu tidak ada, maka sisa persediaan di gudang pada tanggal 29 adalah sisa persediaan dari tanggal 26, yaitu 8.000 unit dengan harga satuan 880 dengan persediaan pada tanggal 29 yang barusan dibeli 4.000 unit dengan harga satuan 830. Maka total persediaan pada tanggal 29 adalah penjumlahan dari 7.440 dengan 3.320, yaitu 10.360. Maka kalau dibuatkan ringkasan untuk menghitung persediaan akhir, maka persediaan akhirnya adalah 7.040.000 ditambah 3.320.000, totalnya 10.360. Nah, nilai persediaan akhir ini nantinya akan menjadi persediaan awal atau nilai persediaan awal pada periode berikutnya. Kemudian bagaimana dengan nilai harga pokok penjualan? Berapa total harga pokok penjualan? Maka harga pokok penjualan yang terjadi, perhatikan di tabel itu hanya ada pada tanggal 29, terdiri atas 3.200 dengan 3.520. Ini ditotalkan saja. Nah, nanti totalnya 6.720. Inilah harga pokok penjualan dari tanggal 26 Maret ya. Itu kemudian dilanjut dengan laba rugi kotor. Maka untuk menghitung laba rugi kotor adalah dengan rumus penjualan dikurangi HPP. Nah, untuk penjualan sendiri, harga pokok penjualan berbeda dengan harga penjualan ya. Harga penjualan ditentukan di soal yaitu 950 unit. Dengan harga pokok penjualannya tadi ada perbedaan karena menggunakan dua jenis pembelian ya, dari dua transaksi yang ternyata masing-masing unitnya memiliki harga yang berbeda. Maka ketemunya
Harga pokok penjualan 6.720.000. Jadi 7.600.000 dikurangi 6.720.000. Nilai akhir untuk laba kotor adalah 880. Nah, ini adalah laba akhir pada perhitungan FIFO. Berikut untuk soal yang sama tapi dengan metode LIFO, maka kartu persediaannya yang nampak adalah seperti ini. Perhatikan ada yang berbeda. Sampai tanggal 10 yang warna kuning itu tidak ada perbedaan, tetapi tanggal 26 ketika ada transaksi penjualan, disitulah perbedaannya muncul. Nah, pada tanggal ini maka ditunjukkan ketika ada penjualan sebanyak 8.000 unit, barang 8.000 unit ini harus diambilkan dari last in first out. Yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Barang yang terakhir masuk di sini antara tanggal 3 dengan tanggal 10 adalah tanggal 10, yaitu 12.000. 12.000 unit harga satuannya 880. Sedangkan ada penjualan sebanyak 8.000 unit, maka 8.000 unit ini harus diambilkan dari barang tanggal 10 sebanyak 8.000, harga satuannya 880, totalnya 7.040. Selanjutnya, nilai persediaan yang tersisa, maka masih ada persediaan untuk tanggal 3 utuh karena dia tidak berkurang, tetapi nilai persediaan yang dari tanggal 10 dia berkurang 8.000 sehingga tersisa hanya 4.000 dikalikan dengan harga satuan 880, totalnya 3.520. Untuk selanjutnya maka sama, persediaan tanggal 29 adalah transaksi yang ada di tanggal 29 ditambah dengan nilai persediaan yang ada di tanggal 26. Sisa dikasih turun saja. Kolom persediaan 2006, copy paste saja ke sini ya, ke bagian bawah yang warna biru. Selanjutnya tambahkan dengan nilai persediaan yang terjadi karena pembelian pada tanggal 29. Itu di bagian yang paling bawah. Di kolom yang warna biru paling bawah. Selanjutnya untuk menghitung persediaan akhir sama, kolom yang paling bawah diperhatikan ada penjumlahan persediaan 3.200, 3.520 dengan 3.320, totalnya 10.040. Harga pokok penjualannya 7.040. Laba rugi kotor yang terjual 8.000 dikali 950 harga jual dikurangi dengan harga pokok penjualan. Maka laba kotor yang tersisa adalah 560, mohon maaf ya, 560, dan ini nilainya lebih rendah daripada menggunakan metode FIFO. Selanjutnya dengan menggunakan metode rata-rata bergerak, maka bisa diperhatikan yang berbeda dari dua perhitungan sebelumnya. Jika pada tabel, ini masih soal yang sama ya, perhatikan pada tanggal 26 yang warna biru, di situ ada penjualan sebesar 8.000. Nah, 8.000 ini yang menjadi harga pokok penjualan itu diambil dengan cara pada tanggal 10 sebelumnya ya, persediaan di sini ada nilai 860. Nah, 860 ini didapatkan dengan membagi rata. Jadi 4.000 kali 8.000 ya, tambah dengan sekian totalnya tadi, itu dibagi rata. Dengan cara menjumlah 3.200 ditambah 10.560, kemudian dibagi dengan 16.000, totalnya adalah 860. Itulah yang menjadi harga pokok per unit. Begini, 13.760 dibagi 16.000, kemudian dapatnya itu 860. Maka nilai inilah yang menjadi juga harga pokok per unit untuk harga pokok penjualan pada metode rata-rata bergerak dengan membagi rata dari 2 kali pembelian. Kemudian diisikan kembali di sini sisa dari periode sebelumnya, sisa 8.000 unit dengan harga satuan 860, total persediaan yang tersisa adalah 6.880. Kemudian tanggal 29 ada pembelian sebesar 4.000 unit, maka 4.000 unit ini memiliki harga pokok sendiri. Ketika dia masuk lagi ke gudang, sisa di copy paste ke kolom persediaan.
kolom persediaan menjadi ada 4.000 unit dikalikan 830, harga pokoknya menjadi 3.320. Selanjutnya untuk perhitungan persediaan pada tanggal 29, maka yang akan nampak pada perhitungan atau yang akan diisi adalah total persediaan dari semua tanggal mulai dari awal transaksi sampai akhir, itu yang tersisa adalah 12.000, yaitu masih ada sisa tanggal 26 sebesar 8.000 dengan baru pembelian tanggal 29. Totalnya 12.000. Untuk menentukan harga pokoknya itu kita harus hitung dulu besaran dari total. Jadi total persediaan adalah 6.880 ditambah 3.320. Totalnya 10.200. Maka bagi 10.200 dengan 12.000, ketemunya adalah 850. Inilah harga pokok pada saat perhitungan kembali di gudang. Nilai persediaan akhir adalah 10.200. Nah, jika kembali ke dalam perhitungan, diperhatikan harga pokoknya adalah 6.880, laba atau rugi kotor yang didapatkan adalah 7.200. Nah, sekarang kita kembali lagi ke bagian teori yang kemarin. Perhatikan ketika kita masuk ke dalam pengaruh asumsi aliran kos terhadap laporan keuangan untuk persediaan, metode yang digunakan menunjukkan hasil yang berbeda. Ketika adik-adik tadi menggunakan metode FIFO, perhatikan tanda panahnya ya. Untuk metode FIFO didapatkan laba kotor itu 880, LIFO 560. Sedangkan untuk average laba kotornya itu 720. Jika demikian, perusahaan yang menggunakan perhitungan dengan sistem FIFO akan menghasilkan nilai laba kotor lebih tinggi daripada perhitungan yang lain. Jika perusahaan menggunakan metode LIFO, maka penyajian laba yang akan disajikan itu memiliki nilai paling rendah di antara ketiga metode. Nah, ini membuktikan bahwa gambaran harga pokok penjualan tidak sebanding dengan harga pasar. Dalam hal ini, laba dinilai terlalu besar untuk FIFO. Perhatikanlah, untuk harga pokok penjualan juga tidak sama antara ketiganya. Karena harga pokok penjualan tidak sama, oleh karena itu laba yang dihasilkan juga tidak akan sama. Kemudian, jika ingin memperlihatkan nilai neraca, nah ini ya, neraca yang mendekati nilai pasar atau yang menjauhi nilai pasar juga dipengaruhi dengan nilai dari persediaan akhir yang ada. Ini perlu jadi perhatian adik-adik, bahwasanya penentuan metode menyebabkan nilai yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan itu juga berbeda. Sekian, sampai di sini materi Ibu untuk perhitungan. Silakan mempelajari sumber bacaan yang ada di slide, atau adik-adik mencari sumber bacaan yang lain. Mohon selalu belajar, jangan menyerah dengan keadaan. Sekian dan terima kasih.